Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Salsabila Zahra akan menjelaskan terkait kalkulus bab 2.3 aturan pencarian turunan. Jadi dalam menyelesaikan suatu masalah turunan, kita perlu mempelajari aturan pencarian turunan ini untuk mempermudah dalam menyelesaikan masalah turunan tersebut. Nah, dalam aturan pencarian turunan terdapat teorema A sampai H yang akan kita pelajari satu persatu. Yang pertama ada teorema A, yaitu aturan fungsi konstanta. Bunyinya, jika fx sama dengan k k-nya sebagai konstanta, maka f aksen x sama dengan 0. Kita bisa lihat dulu ke grafik ya teman-teman. Jadi ketika kita ingin membuat sebuah grafik, kita bisa mensubstitusikan nilai x ini ke dalam suatu fungsi untuk mendapatkan titik y-nya gitu. Nah, tapi ketika fungsinya ini hanya bernilai sebuah konstanta tanpa dibubuhi variabel x di dalamnya, maka tidak peduli berapapun nilai x, fx-nya akan selalu bernilai konstanta tersebut, akan selalu bernilai titik tersebut. Maka kondisi seperti ini akan menghasilkan garis lurus pada grafik. Ketika garis membentuk garis lurus, maka tidak ada garis singgung di dalamnya, jadi nilai turunannya pun akan bernilai 0. Jika kita buktikan secara sistematis, maka kita bisa menggunakan rumus turunan, yaitu f aksen x sama dengan limit h menuju 0, fx plus h kurangi fx per h. Maka seperti yang saya bilang tadi, tidak peduli berapapun nilai x di dalamnya, akan selalu bernilai konstanta. Maka tinggal kita tulis limit h menuju 0 sama dengan k min k per h, sama dengan k kurangi k sama dengan 0, 0 per h sama dengan 0. Jadi limit h menuju 0 sama dengan 0. Jadi dalam pembuktian ini terbukti ya bahwasanya ketika fx-nya bernilai konstanta, maka f aksen x sama dengan 0. Contoh soalnya seperti ini. Jika fx-nya sama dengan 5, maka f turunan dari x sama dengan 0, seperti itu. Kemudian kita lanjut ke teorema B, yaitu aturan fungsi satuan atau identitas. Bunyinya, jika fx sama dengan x, maka f aksen x sama dengan 1. Jika dalam sebuah grafik, maka ketika x-nya bernilai x, maka fx-nya pun akan bernilai x. Jika x-nya bernilai x plus 1, maka fx-nya akan bernilai x plus 1. Maka kita pun bisa membuktikan dengan rumus turunan ini teman-teman. Jadi f aksen x sama dengan limit h menuju 0, di mana fx plus h min fx per h. Fx plus h maka akan bernilai x plus h karena x-nya x plus h. Kemudian fx akan bernilai x karena x-nya bernilai x. Ketika dioperasikan, maka limit h menuju 0 sama dengan x plus h min x per h. X-nya tinggal kita coret, maka sisa limit h menuju 0 sama dengan h per h, maka f aksen x sama dengan 1. Maka terbukti ya teman-teman. Kemudian masuk ke teorema C, yaitu aturan pangkat. Namun sebelumnya kita perlu memahami dulu terkait aturan binomial, atau bisa gunakan segitiga Pascal seperti ini ya teman-teman. Jadi segitiga Pascal ini berfungsi ketika kita ingin mencari bentuk fungsi seperti ini. Jadi ketika a plus b kuadrat, maka akan bernilai 1, 2, 1, 1, 2, 1 koefisiennya ya. Kemudian ketika a plus b pangkat 3, maka akan bernilai 1, 3, 3, 1, 1, 3, 3, 1, dengan nilai a yang jika ke arah sini dia akan semakin berkurang, dan nilai b jika ke arah ke sini dia akan semakin bertambah. Nah, dari sinilah kita dapat temukan pola bahwasanya jika a plus b pangkat n, maka akan bernilai a pangkat n plus n a, pangkat n min 1, b, dan seterusnya sampai b pangkat n. Nah, bisa kita langsung aplikasikan ke dalam teorema C. Kita langsung buktikan ke dalam rumus f aksen x ya teman-teman. Rumusnya masih sama seperti tadi, namun karena di sini fx-nya bernilai x pangkat n, maka x plus h dan x-nya ini pun akan kita pangkatkan dengan n. Seperti ini ya. Jadi limit h menuju 0 sama dengan x plus h pangkat n min x pangkat n per h. Kemudian karena ini bentuknya sama dengan ini, maka tinggal kita ganti x ini menjadi a ini menjadi x, b ini menjadi h. Kita masukkan persamaan ini ke dalam rumus dengan akhiran dikurangi x pangkat n yang didapatkan dari sini per h. Nah, kemudian karena di awal ini ada x pangkat n dan di akhir ada min x pangkat n, maka kita bisa coret saja x pangkat n ini. Maka tinggallah n x pangkat n min 1h dan seterusnya sampai h pangkat 2.
Nah, kemudian karena dari sini sampai sini masing-masing memiliki nilai H, maka kita bisa mengeluarkan satu nilai H keluar. Sehingga masing-masing dari H bilangan ini sampai bilangan ini H-nya berkurang 1 gitu pangkatnya. Maka dihasilkanlah seperti ini, teman-teman. Kemudian kita bisa coret nilai H ini dengan pembagi di bawahnya. Karena nilainya sudah lebih sederhana dan tidak bisa kita otak-atik lagi, maka bisa langsung kita substitusikan 0 ke setiap H yang ada di dalam fungsi ini. Maka limit H menuju 0 sama dengan H-nya kita ganti dengan 0, dan ingat aturan bahwasanya setiap bilangan jika dikalikan dengan 0 maka akan bernilai 0. Jadi dari sini sampai sini yang memiliki nilai H dia akan bernilai 0. Nah, sisalah ini karena dia tidak memiliki H di dalam bilangannya. Maka limit H menuju 0 dengan nx pangkat n min 1 ditambah 0 maka akan menghasilkan nx pangkat n min 1. Maka terbukti ya teman-teman. Jadi ketika fx sama dengan x pangkat n, maka f aksen x-nya sama dengan nx pangkat n min 1. Terbukti. Atau penerapan teorema C, jadi ketika fx sama dengan x pangkat 4, maka 4-nya kita pindahkan ke depan, kemudian x pangkat 4 ini 4-nya kita kurangi dengan 1, maka hasilnya f aksen x sama dengan 4x pangkat 3. Ini pun sama ya. Baik, selanjutnya kita langsung masuk ke teorema D, yaitu aturan kelipatan konstanta, yang jika dituliskan dalam notasi Lagrange akan tertulis seperti ini: K dikali F aksen X sama dengan K-nya sebagai konstanta itu kita pindahkan ke depan, kemudian kita kalikan dengan turunan dari fungsi F ini. Jadi K dikali F aksen X. Atau jika kita tuliskan dengan notasi dari Euler gitulah, maka akan ditulis seperti ini: dx sama dengan K dikali Fx, maka K-nya pindah ke depan dan kita cari turunan dari Fx. Sama aja sebetulnya, cuman beda penulisan dengan notasi saja. Kita buktikan dengan rumus turunan seperti tadi. Nah, karena Fx-nya ada di sini, maka kita ubah nama rumus turunan ini menjadi P aksen X. Rumusnya masih sama, kemudian kita substitusikan Px plus H sama dengan K dikali Fx plus H min K dikali Fx per H. Kemudian karena keduanya ini sama-sama memiliki nilai K, maka K-nya ini kita pindahkan ke depan si fungsinya. Setelah dari sini, K-nya ini bisa kita keluarkan juga dari bentuk limitnya. Ini salah satu sifat limit juga ya teman-teman. Maka akan berbentuk seperti ini. Nah, dari sini kita bisa melihat bahwasanya ketika K-nya kita keluarkan dari bentuk limit, dia akan membentuk sebuah rumus turunan juga. Maka ketika kita singkat, bentuknya akan membentuk P aksen X sama dengan K dikali F aksen X. Maka terbukti ya bahwasanya aturan kelipatan konstanta ini betul. Ini contoh penerapan dari teorema D, yaitu ketika Fx sama dengan 4x pangkat 4, maka F aksen X sama dengan 4-nya kita pindahkan ke depan. Kita hanya mencari turunan dari x pangkat 4 saja. Turunan x pangkat 4, yang ini ya, turunan x pangkat 4 sama dengan x pangkat 3. Maka hasilnya adalah 16x pangkat 3. Kemudian kita langsung masuk ke teorema E, yaitu aturan jumlah. Jika f dan g adalah fungsi-fungsi yang terdiferensiasikan atau fungsi yang memiliki turunan, maka turunan dari f plus g sama dengan turunan dari f ditambah turunan dari g gitu. Nah, yang ini adalah penulisan dari Lagrange, yang ini tulisan dari Euler. Kita buktikan dengan rumus turunan. Rumusnya seperti ini. Maka bisa dimasukkan limit H menuju 0 sama dengan Fx plus H. Jadi x plus H-nya kita masukkan ke sini, ke masing-masing ini. Jadi Fx plus H ditambah Gx plus H dikurang Px-nya bernilai Fx ditambah Gx per H. Minnya ini kita kalikan ya dengan Fx dan dengan Gx. Maka akan menghasilkan seperti ini. Limit H menuju 0 sama dengan Fx plus H plus Gx plus H min Fx min Gx per H. Kemudian dari sini kita bisa kelompokkan setiap fungsi yang memiliki nama yang sama. Ini F, ini G, ini G. Jadi kita kelompokkan dengan sesamanya gitu. Jadi Fx plus H
dikumpulkan dengan min fx, maka jadi fx plus h min fx ditambah gx plus h min gx per h. Kemudian dengan menggunakan sifat limit, maka kita bisa memisahkan kedua ini dengan limitnya masing-masing. Jadi limit h menuju 0 sama dengan fx plus h min fx per h ditambah limit h menuju 0 sama dengan gx plus h dikurangi gx per h. Nah, jika diperhatikan, keduanya ini masing-masing membentuk rumus turunan, maka bisa kita sederhanakan penulisannya menjadi P aksen X sama dengan F aksen X ditambah G aksen X. Di sini ada contoh dari penerapan teorema E, yaitu aturan jumlah. Di sini saya memberlakukan dengan dua perlakuan, yaitu perlakuan A dan perlakuan B. Yang ini F dan G-nya ditambahkan dulu baru diturunkan, yang ini diturunkan dulu baru ditambahkan. Mungkin kita langsung masuk ke teorema F, yaitu aturan selisih. Jadi jika F dan G adalah fungsi-fungsi yang terdiferensialkan, maka turunan dari F min Gx sama dengan turunan dari Fx dikurangi turunan dari Gx. Kita langsung buktikan dengan rumus turunan. Sebetulnya dalam penyelesaian ini sama seperti aturan jumlah, cuman diganti dengan tanda min aja. Prosesnya itu sama aja gitu. Jadi mungkin bisa kalian pahami ya. Ini contoh penerapannya. Sama seperti aturan jumlah juga, saya gunakan dua perlakuan. Jadi perlakuan yang pertama adalah fx-nya dikurangi dulu dengan gx baru diturunkan. Kalau perlakuan yang B adalah fx-nya saya turunkan, gx-nya saya turunkan, baru dikurangi turunan fx dikurangi dengan turunan gx, maka akan menghasilkan hasil yang sama. Kemudian kita langsung masuk ke teorema G, yaitu aturan hasil kali, yang dimana turunan dari f kali gx adalah fx dikali turunan dari gx ditambah gx dikali turunan dari fx. Mungkin kita lebih familiar dengan rumus seperti ini ya, karena ini yang kita pelajari di SMA tentang turunan. Jadi langsung saja kita buktikan dengan menggunakan rumus turunan. Jadi untuk Px plus H ini, X plus H-nya kita substitusikan ke dalam masing-masing X, dan X ini kita substitusikan ke dalam masing-masing X-nya juga. Jadi seperti ini. Kemudian dalam membuktikannya kita akan memanipulasi dengan mensubstitusikan min Fx plus H Gx ditambah F X plus H kali Gx, yang mana jika dijumlahkan tidak akan berubah hasil, karena ketika min Fx plus H kali Gx ditambahkan dengan Fx plus H kali Gx, dia akan bernilai 0 teman-teman. Maka ketika ini disubstitusikan ke dalam fungsi yang ini, tidak akan berubah hasilnya. Kemudian setelah kita tambahkan dengan manipulasi ini, kita mendapatkan bentuk limit H menuju 0 sama dengan Fx plus H dikali Gx plus H min Fx plus H kali Gx tambah Fx plus H kali Gx min Fx kali Gx per H. Nah, kemudian dari sini kita akan mengeluarkan Fx plus H dan Gx menjadi perkalian. Kenapa? Karena Fx dia punya teman lagi dengan Fx. Kemudian si Gx dia juga punya teman dengan Gx. Jadi langsung saja kita keluarkan menjadi limit H menuju 0 sama dengan Fx plus H dikali Gx plus H dari sini dikurangi Gx. Si min ini kita kasih ke Gx. Ditambah Gx kita keluarkan menjadi Gx dikali Fx plus H min Fx per H. Kemudian setelah kita keluarkan si Fx plus H dan Gx-nya, kita akan menggunakan sifat limit untuk mempermudah pengoperasiannya. Jadi kita pisah-pisah teman-teman. Jadi membentuk limit H menuju 0 sama dengan Fx plus H dari sini ya, dikalikan dengan limit H menuju 0 Gx plus H min Gx per H. Yang ini per H yang dari sini ditambah Gx. Kemudian dikalikan dengan limit H menuju 0 sama dengan Fx plus H min Fx per H. Nah, setelah diperhatikan, ini dan ini membentuk rumus turunan, yang mana bisa kita singkat penulisannya menjadi seperti ini. Limit H menuju 0 sama dengan Fx plus H dikali G aksen X ditambah Gx dikali F aksen X. Karena rumusnya sudah sederhana, maka kita bisa mensubstitusikan 0 ke dalam H. H-nya ada dalam sini, maka ketika X ditambah H sama dengan X ditambah 0 sama dengan X, maka dihasilkan P aksen X sama dengan Fx dikali G aksen X ditambah Gx dikali F aksen X. Ini contoh penerapan dari aturan hasil kali.
Cari turunan hx sama dengan 2x kuadrat min 4 dikali 2x pangkat 3 min x, yang dimana ini bernilai sebagai fx, ini bernilai sebagai gx. Tinggal disubstitusikan ke dalam rumus yang sudah ada dalam teorema G tadi. Ke dalam teorema H, yaitu aturan hasil bagi. Jika f dan g adalah fungsi-fungsi yang terdiferensialkan dengan gx bukan sama dengan 0, maka f per g aksen x atau turunan dari f per g adalah gx dikali f aksen x dikurangi fx dikali g aksen x per g kuadrat x. Jika dituliskan ke dalam rumus yang lebih familiar dengan kita, mungkin akan seperti ini ya. V dikali u aksen dikurangi u dikali v aksen per v kuadrat. Misalkan px sama dengan fx per gx, maka ketika kita masukkan ke dalam rumus turunan akan bernilai limit h menuju 0 sama dengan fx plus h per gx plus h dikurangi fx per gx per h. Kemudian yang atas ini kita samakan penyebutnya dengan cara apa? Dengan menggunakan kali silang. Jadi fx plus h dikali gx dikurangi fx dikali gx per h ini ya, per gx plus h dikali gx. Jadi penyebutnya tinggal kita kalikan, dikali 1 per h. H ini kan bentuknya h per 1 ya. Jadi ketika kita rubah bentuknya menjadi perkalian, maka dia akan merubah menjadi 1 per h. Sama seperti perkalian tadi, kita juga menggunakan metode manipulasi. Bedanya di sini kita menggunakan min gx dikali fx ditambah fx dikali gx, yang mana ketika dua fungsi ini dijumlahkan maka dia pun akan bernilai 0, jadi tidak akan merubah hasil akhir dari limit ini. Nah, dari bentuk manipulasi ini kita bisa mengeluarkan bentuk-bentuk yang sama seperti dalam aturan hasil kali tadi. Di sini kan dia punya gx nih, dia juga punya gx. Nah, gx-nya kita keluarkan menjadi limit h menuju 0 sama dengan gx dikali fx plus h dikurangi fx. Minnya ini kita kasihkan ke fx ya, per h. Kemudian dikurangi, dia punya fx, dia juga punya fx. Maka kita keluarkan fx-nya menjadi min fx dikali gx plus h dikurangi gx. Kenapa ini jadi min gx? Karena ini yang dipakai di sini adalah min fx. Jadi karena di sini plus, ini berarti dikali min, maka ini pun otomatis dikali min. Maka ini jadi min gx per h dikali dengan 1 per gx tambah h dikali gx. Bisa diperhatikan bahwasanya kedua yang ini membentuk rumus turunan, maka bisa kita persingkat juga penulisannya menjadi limit h menuju 0 sama dengan gx dikali f aksen x dikurangi fx dikali g aksen x per g kali x per h kali gx. H-nya kemana? H-nya kan sudah terangkum ke dalam f aksen x dan g aksen x. Nah, kemudian karena bentuknya sudah lebih sederhana, maka kita bisa langsung substitusikan nilai 0 ini. Karena yang memiliki h hanya penyebutnya, maka tinggal kita substitusikan menghasilkan gx kali gx, yang ketika disingkat bisa menjadi g kuadrat x. Maka dari sinilah terbentuk p aksen x sama dengan gx dikali f aksen x min fx dikali g aksen x per g kuadrat x. Aturan pangkat juga berlaku untuk pangkat bulat negatif. Jadi teorema C tadi juga berlaku ketika x pangkat n dan dengan nilai n-nya ini negatif. Ini dituliskan dalam teorema Euler. Nah, kita akan membuktikannya dengan menggunakan teorema H, yaitu teorema hasil bagi. Ini alasan mengapa ini tidak dibahas bersamaan dengan teorema C, karena dalam pembuktiannya kita perlu mempelajari terlebih dahulu teorema H. Baik, langsung saja kita buktikan. Jadi dx atau turunan dari x pangkat min n sama dengan turunan dari 1 per x pangkat n. Kita ketahui ya teman-teman bahwasanya ketika x bernilai pangkat negatif, maka kita bisa rubah bentuknya menjadi 1 per x pangkat n agar n-nya ini bernilai positif. Langsung saja kita substitusikan ke dalam rumus yang ini. V dikali x aksen min x dikali v aksen per v kuadrat. Ini merupakan bentuk singkat rumus dari teorema H hasil bagi tadi. Maka bisa langsung saja kita buktikan. V
V-nya adalah ini ya. Jadi kita tuliskan X pangkat N dikali X aksen turunan dari X. Ini turunan dari 1. Ini merupakan teorema A ya tadi teman-teman. Ketika bernilai konstanta maka turunannya akan bernilai 0. Dikurangi X, X-nya adalah 1 dikali V aksen. V aksennya adalah ini. Kita tuliskan sesuai dengan teorema C tadi. Jadi N X pangkat N min 1 per X pangkat 2N. Nah kemudian ketika dioperasikan ini akan bernilai 0 karena dikalikan dengan 0. Maka sisalah ini min 1 dikali NX pangkat N min 1. Maka N nya ini akan bernilai negatif. Jadi min N X pangkat N min 1 per X pangkat 2N. Kemudian kita akan merubah penyebutnya ini yaitu X pangkat 2N ke dalam bentuk perkalian. Bagaimana caranya? Kan bentuk ini nih ketika kita jabarkan maka akan seperti ini. Min N X pangkat N min 1 dikali 1 per X pangkat 2N ya. Nah maka ketika si X pangkat 2N nya ini akan dirubah menjadi bentuk perkalian, dia akan membentuk seperti ini. Min NX pangkat N min 1 dikali pangkatnya akan berubah menjadi nilai negatif. Jadi X pangkat min 2N. Maka akan membentuk ini. Nah kemudian ketika sebuah bilangan yang memiliki pangkat dikalikan, maka kita tinggal menjumlahkan pangkatnya saja. N min 1 ditambah min 2N. Maka hasilnya adalah min N X pangkat min N dikurangi 1. Ini kenapa menjadi min N? Karena N dikurangi min 2N. Berarti jumlahnya min N dong. Makanya ini memiliki pangkat min N min 1. Begitu teman-teman.